asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'aliman li fa'idati wal istifadati wa tamassuk li kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha amrihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kita membaca kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita sampai kepada bab makruhatul ghusli. Kemakruhan pada saat mandi. Ini maksudnya mandi besar. Kemakruhan pada saat mandi. Makruh berarti sesuatu yang apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Ini sesuatu yang kadang seringkali diremehkan karena dengan alasan cuma makruh, tidak apa. Tapi kalau orang itu terbiasa melakukan hal-hal yang makruh, nanti akan meningkat biasanya melakukan hal-hal yang syubhat. Kemudian setelah itu meningkat lagi kepada melakukan hal-hal yang haram. Kemakruhan wudu banyak. Kemakruhan wudu sama dengan kemakruhan mandi, sama. Ada banyak. Salah satunya yang pertama tarkut tayamun, meninggalkan, mendahulukan anggota yang kanan. Jadi misalnya mandinya mendahulukan anggota kiri. Kita itu kan kalau mandi itu kan pegang gayung pakai tangan kanan. Nah, biasanya yang pertama kali disiram sebelah sini. Ini kan kiri. Bagaimana? Mandinya sah? Sah mandinya. Tapi dia mendapatkan kemakruhan. Yang bagus yang kanan dulu. Kalau susah kayak gini ya pakai kiri, kanan dulu. Karena kalau kita meninggalkan, mendahulukan anggota yang kanan pada saat mandi atau pada saat wudu, maka mendapatkan kemakruhan. Jadi wudu itu juga sama. Misalkan membasuh tangan, ini dulu, sebelah kiri dulu. Tidak masalah, wudunya tetap sah, tapi mendapatkan kemakruhan. Itu yang pertama. Ini insya Allah gampang dipahami. Saya singkat-singkat aja. Wa tarkul madmadah wal istinsyaq. Kemudian meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Itu juga makruh. Baik pada saat wudu maupun pada saat mandi. Itu disunahkan sebelum mandi berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Yang kedua itu, insya Allah ini sangat jelas ya, tidak perlu untuk dijelaskan. Wa ziyadatu ala salas. Kita pada saat wudu dan pada saat mandi makruh untuk membasuh 3 kali, lebih dari 3 kali. Misalnya kemarin itu kan ada urutannya kesunahan mandi itu, dimulai dari kepala, kemudian anggota sebelah kanan yang bagian depan, kemudian anggota kanan bagian belakang, kemudian anggota kiri bagian depan, anggota kiri bagian belakang. Itu misalnya kepala, cukup 3 kali aja, tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Ini anggota kanan bagian depan ya cukup 3 kali saja. Bagian belakang juga sama. Itu insya Allah sudah kena air semua itu. Lebih dari 3 kali, ya tetap sah mandinya, tetap sah wudunya. Hanya saja dia melakukan kemakruhan. Itu jika lebih. Bagaimana jika kurang? Jika kurang dari 3 kali, ini juga sama. Lebih dari 3 kali atau kurang dari 3 kali hukumnya makruh. Pada saat mandi dan pada saat wudu hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya wal wudu minal ma'ir raqid. Wudu dari air yang diam. Itu hukumnya makruh. Mandi juga seperti itu, sama hukumnya makruh. Khawatir apa? Khawatir nanti berubah dan seterusnya. Itu bisa makruh. Apalagi mandinya di air yang diam dan dia langsung masuk ke dalam air tersebut. Itu makruh. Apalagi misalnya sampai
kurang dari 2 qolah dan bisa merubah airnya, bisa tidak sah mandinya dan bisa tidak sah wudunya. Kalau bisa merubah, kalau tidak bisa merubah ya tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya kemakruhan wudu atau kemakruhan mandi, sama saja. Wudu atau mandi sama kemakruhannya. Wal wudu min fadlil mar'ah. Wudu dari air bekas perempuan, bekas bersucinya perempuan. Wudu sama, mandi juga sama. Itu hukumnya makruh. Kira-kira kenapa alasannya? Karena perempuan itu kan ketika mandi beda dengan laki-laki. Kadang ikut kotoran-kotoran yang lain atau kadang tercampur bekas rambut dan seterusnya, macam-macam. Makanya di situ dimakruhkan, walaupun di dalam mazhab Syafi'i sendiri memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh. Yang mengatakan tidak makruh karena Rasulullah pernah mandi dengan Sayyidah Aisyah dalam satu wadah. Nah, berarti itu yang mengatakan tidak makruh. Ala kulli hal, daripada kita ini berdebat antara makruh dan tidak makruh, lebih baik kita mencari aman, kita melakukan yang mengatakan bahwa itu adalah makruh. Itu lebih afdol karena kita ini melakukan hal yang lebih utama. Barangkali yang betul itu yang mengatakan makruh. Kemudian yang berikutnya kemakruhan pada saat mandi atau pada saat berwudu, yaitu al-israfu fihi bis-shab. Berlebihan pada saat menuangkan air. Kadang itu terlalu berlebihan. Ininya gayungnya besar, langsung biar. Ya sah-sah saja. Mandinya sah, wudunya juga sah. Kadang itu wudu itu berkali-kali. Kadang sampai nampar wajahnya. Itu juga makruh. Wudunya sah. Kalau misalnya itu airnya sendiri, cuma dia mendapatkan kemakruhan. Tapi kalau itu misalnya air yang diwakafkan khusus untuk berwudu, maka hukumnya haram kita berlebihan. Misalnya ada tempat wudu yang khusus diwakafkan, ini khusus berwudu, tidak boleh digunakan untuk yang lain misalnya. Maka itu bukan makruh lagi ketika berlebihan. Israf, ketika berlebihan bukan makruh lagi, tapi hukumnya haram. Ketika itu airnya diwakafkan. Beda dengan air kita sendiri. Kita hanya mendapatkan kemakruhan. Apa-apa yang berlebihan itu tidak baik. Di dalam Al-Quran disebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena kata dokter juga rata-rata penyakit itu timbul dikarenakan makan dan minum secara berlebihan. Dan itu sudah lama disebutkan di dalam Al-Quran. Rata-rata orang itu sakitnya karena makan dan minum yang berlebihan. Udah, kita berlanjut kepada pembahasan al-aghsalul masnunah. Mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Di sini mandi-mandi yang disunahkan itu ada banyak. Bahkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan sampai ada 37 mandi-mandi yang disunahkan. Cuma kita di sini yang akan kita bahas sesuai yang tertulis di dalam kitab ini. Kita tidak perlu membahas semuanya. Mandi-mandi yang disunahkan. Coba kira-kira apa mandi-mandi yang disunahkan itu? Mandi hari raya. Ya, terus apa lagi? Mandi yang disunahkan. Mbak siapa? Mahda. Mandi sunnah itu apa? Yang pertama, ghuslul jum'ah, mandi Jumat. Bagi siapa mandi Jumat ini disunahkan? Bagi orang yang ingin menghadiri Jumatan. Mandi Jumat itu disunahkan. Kapan waktunya mandi Jumat? Dimulai dari kapan dan berakhir sampai kapan? Dimulai dari subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi mandinya bebas. Mandi Jumat itu tidak harus ketika mau berangkat sholat Jumat, tidak harus.
Bisa jadi misalnya orang sedang bepergian, mandinya sudah pagi, diniatkan mandi Jumat, maka dia sudah mendapatkan kesunahan. Tidak harus mandinya pada saat mau berangkat sholat Jumat, misalnya jam 10:30, tidak harus jam segitu. Dimulai dari subuh sampai dia melakukan sholat Jumat. Ketika sudah melakukan sholat Jumat dan dia mandi setelah Jumatan, maka sudah tidak bisa dikatakan mandi sunnah lagi. Dan itu yang kemarin kita bahas bahwa mandi antara mandi biasa dengan mandi sunnah itu sama. Yang dilakukan kan sama ya. Yang membedakan adalah niat. Makanya kalau ada orang hari Jumat mandi, walaupun mandinya hari Jumat, tapi kalau tidak diniati mandi Jumat, maka dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kesunahan karena dia tidak niat. Bagaimana niatnya mandi Jumat? Seperti pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwa niat itu gampang. Niat itu ada di dalam hati. Yang penting sebelum mandi Jumat kita niat saya mandi Jumat, ya sudah sah. Tidak perlu nawaitu waslal Jumati sunatan lillahi ta'ala, tidak harus seperti itu. Kayak gitu juga ada apa-apa. Tapi pada saat membaca niat seperti itu di dalam kamar mandi, ya justru tidak diperbolehkan. Kenapa? Di situ ada kalimat lillahi ta'ala, membawa nama Allah. Itu yang pertama, mandi Jumat. Yang kedua, ghuslul aidaini, mandi pada saat hari raya. Bagi siapa kesunahan mandi hari raya ini? Bagi orang yang ingin menghadiri sholat id maupun orang yang tidak menghadiri sholat id. Ini kesunahannya. Beda dengan mandi Jumat. Mandi Jumat ini kesunahannya hanya bagi orang yang ingin menghadiri Jumatan. Yang tidak ingin menghadiri Jumatan tidak sunnah mandi Jumat. Kalau mandi Idul Fitri atau Idul Adha, baik yang mau menghadiri sholat id maupun yang tidak menghadiri sholat id ada kesunahan untuk melakukan mandi. Ya niatnya saya mandi Idul Fitri, saya mandi Idul Adha seperti itu. Kapan waktunya bisa melakukan mandi Id ini, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail wa yakhruju bil ghurub. Waktunya itu dimulai pada saat malam hari raya tengah malam. Misalnya besok hari raya Idul Fitri, maka kesunahan mandi hari raya itu dimulai dari jam 12 malam nanti jam 12 malam. Itu sudah boleh mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi jam 1 ya boleh. Tapi siapa yang mau mandi jam segitu? Jam 12 boleh, jam 1 boleh. Boleh, semuanya boleh. Setelah subuh boleh. Kapan berakhir? Wa yakhruju bil ghurub. Itu berakhir sampai sebelum maghrib. Beda dengan mandi Jumat. Jadi yang masih belum punya kesempatan untuk mandi hari raya, tapi kira-kira mandi semua itu. Nggak kira mau hari raya belum mandi, mandinya sore. Tapi lagi-lagi itu, orang itu kalau berilmu dengan tidak berilmu tidak sama. Walaupun hari raya, dia pasti sebelum berangkat ke masjid pasti mandi. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah mandi sunnah, ya tetap tidak mendapatkan pahala. Itulah kelebihan orang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Yang punya ilmu tahu pada saat mandi hari raya dia niatkan saya mandi sunnah hari raya. Akhirnya dia mendapatkan pahala. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Itu pertanyaan di dalam Al-Quran. Jawabannya sudah jelas, tidak perlu dijawab itu. Ya jelas sudah tidak sama. Itu saya kira maupun orang awam sekalipun yang tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, itu kemungkinan 99% mandi sebelum berangkat sholat id. Kalau sholat Jumat kemungkinan mandi, kemungkinan tidak mandi. Tidak tahu orang-orang itu. Kalau pas sholat id penuh sampai alun-alun. Giliran sholat Jumat tidak sampai alun-alun. Padahal sholat Jumat hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya sunnah. Kadang orang-orang lebih milih yang sunnah dibanding yang wajib. Itu tanda orang menuruti hawa nafsu.
Jadi waktunya itu dimulai dari pertengahan malam sampai ghurub syamsi, terbenamnya matahari. Jadi sampai sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib, sudah habis waktunya untuk kesunahan mandi hari raya. Paham? Mbak Lulu, paham? Ya. Kemudian yang berikutnya, ghuslu ghasilil mayyit. Mandinya orang yang memandikan jenazah. Jadi ada mayit, ada jenazah, kemudian ada orang mandikan. Kalau jenazahnya otomatis wajib dimandikan. Bagaimana dengan orang yang memandikan itu? Apakah dia wajib untuk mandi? Kalau wajibnya tidak, tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Saya tidak tahu itu rahasianya apa. Cuma memang dia kan bersentuhan dengan orang yang mati gitu, yang sudah di alam lain. Barangkali kalau orang-orang dulu itu takut apa gitu ya? Takut apa? Takut ke bawah atau takut apa kepikiran, apa takut kenapa? Takut membekas di tubuhnya hal-hal yang berkaitan dengan yang mati itu. Makanya di dalam fikih hukumnya sunnah bagi orang yang memandikan mayit. Mandinya ya sama seperti mandi biasa itu. Mandi tidak cukup untuk wudu saja, tapi disunahkan untuk mandi. Tidak perlu kita bahas itu karena takut nanti jadi horor. Jadi sunnah mandi bagi orang yang memandikan mayit. Yang berikutnya wal ghuslu lil istisqa. Mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat untuk minta hujan. Nah itu sholat untuk minta hujan. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, kita disunahkan untuk mandi. Baik sholat istisqa-nya itu sendiri maupun berjamaah. Seperti itu jarang-jarang. Biasanya sholat istisqa itu dilakukan pada saat kemarau musim panas yang cukup panjang, lama tidak turun hujan, akhirnya sholat istisqa. Dan sholat istisqa itu biasanya didahului puasa 3 hari berturut-turut. Kenapa? Untuk kita introspeksi diri, barangkali kita banyak dosanya, kemudian Allah tidak berkenan untuk menurunkan hujan. Dan di situ kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar pada saat sholat istisqa dan pada saat puasa sebelum melaksanakan sholat istisqa. Itu sunnah. Tapi ini jarang-jarang. Pernah ngalami sholat istisqa seumur hidup ini? Nah, pernah ya. Kalau saya dulu masih kecil pernah. Kalau di sini belum pernah. Ada sholat istisqa itu di tanah lapang, terus kemudian sholat semuanya. Ada tata cara khusus tentang sholat istisqa. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang berikutnya wal ghuslu lil khusufi wal kusuf. Mandi karena gerhana matahari dan gerhana rembulan. Gerhana rembulan dan gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha itu gerhana rembulan. Kalau pakai kaf kusuf gerhana matahari. Kapan waktunya? Kalau ini sudah kita alami gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Karena ini pasti berulang biasanya. Kapan waktunya disunahkan mandi? Pada saat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Pada saat sudah berubah. Misalnya gerhana matahari sudah mulai gelap. Nah, pada saat itu disunahkan untuk mandi. Tidak tahu tujuannya apa dan hikmahnya apa, wallahu a'lam. Yang pasti disunahkan untuk mandi. Kalau misalnya gerhana rembulan, ya pada saat rembulan ini sudah mulai sedikit demi sedikit tertutup oleh ya, maka di situ sudah mulai disunahkan untuk melakukan sunnah untuk mandi. Setelah mandi nanti ada kesunahan untuk sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana rembulan. Dan berakhir sampai kapan waktunya mandi itu? Berakhir ketika sudah berubah.
Misalnya gerhana matahari, mataharinya sudah pulih seperti sedia kala, maka sudah tidak ada kesunahan lagi untuk melakukan mandi, sudah habis waktunya. Itu mandi dikarenakan gerhana rembulan dan gerhana matahari. Kemudian yang berikutnya, wali islamil kafiri, dan karena Islamnya orang kafir, itu namanya mu'alaf. Misalnya ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, kemudian dia masuk Islam, yang pertama dia pasti baca syahadat, yang kemudian dia ini disunnahkan untuk mandi. Karena apa? Untuk merontokkan ya dosa-dosa dan kekafirannya itu. Sunnah. Kalau sholat kan dia masih belum tahu tata caranya gimana, puasa juga masih belum tahu tata caranya gimana. Jadi yang pertama kali dilakukan setelah baca syahadat dia mandi kayak mandi besar itu, diniatkan untuk sebagai bentuk pertaubatan kepada Allah, mensucikan diri. Kita niatkan mensucikan diri dari mensucikan secara zahir dan secara batin. Wa yadkhulu waktu bil Islam. Kapan waktunya disunahkan mandi bagi mu'alaf? Setelah dia masuk Islam. Kapan berakhir? Ketika sudah lama, misalkan 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu, dia masih belum niatkan untuk mandi karena jadi orang Islam, sudah habis. Disunahkannya, misalkan sekarang baca syahadat, ya nanti sekitar 5 menit atau 10 menit ke depan, atau minimal 1 jam ke depan, itu masih ada kesunahan untuk mandi. Tapi kalau sudah sehari 2 hari, ya sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya untuk kesunahan mandi. Nah, ini sunnah, berarti sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, rugi. Ya, kalau secara arti fikihnya, apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi ini apapun itu kita mestinya butuh untuk melakukan, untuk mengamalkan walaupun cuma 1 kali. Itu biar ilmu kita itu ada yang kita amalkan semuanya, walaupun cuma 1 kali. Kemudian yang berikutnya, wa ifaqatil majnun wal mughma alaih. Orang gila yang sembuh dari gilanya, itu disunahkan untuk mandi. Kalau orang tergila-gila, itu wajib mandi itu. Orang tergila-gila ya tetap mandi tiap hari. Dikira kalau sembuh dari tergila-gilanya baru mandi. Ya tetap tiap hari mandi orang tergila-gila. Orang gila wajib, orang gila kemudian ketika dia sembuh, ini gila beneran ini. Gila beneran. Dia sembuh, disunahkan untuk mandi. Tapi saya masih belum pernah menemukan kasus pernah menjumpai orang gila kemudian sembuh. Ini masih belum tahu. Masih belum tahu orang gila kemudian sembuh, masih belum tahu kayak apa ya. Masih belum menemukan, tapi kemungkinan ada ya. Orang gila bisa sembuh, kemungkinan ada. Kemudian yang berikutnya wal mughma alaih. Orang yang pingsan kemudian dia sadar. Ini juga disunahkan untuk mandi. Kira-kira kenapa disunahkan untuk mandi? Hah? Iya, terus kemudian sadar, disunahkan untuk mandi. Kira-kira alasannya karena apa? Iya, biar sukmanya kumpul, atau bisa jadi dia itu diganggu sama makhluk halus, biar itu kabur, itu disiram pakai air itu. Itu juga di sini yang tidak disebutkan itu, yang juga disebutkan di dalam syarahnya itu orang yang ketika marah itu juga disunahkan untuk berwudu. Kalau berwudu tidak mempan, siram aja pakai air mandi. Kenapa? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan terbuat dari api. Lawan api adalah air. Jadi saya pernah buat video itu.
cara untuk meredakan emosi atau kemarahan. Yang pertama, dia merubah posisi. Misalnya dia marahnya pada saat berdiri, maka dia duduk. Atau dia marahnya pada saat duduk, dia berdiri. Atau misalnya dari duduk kemudian dia tidur. Atau misalnya marahnya dia berbicara, maka dia diam. Atau marahnya dia itu diam. Kadang ada orang marahnya itu diam, tidak ngomong. Maka dia harus ngomong, dilawan itu, berubah. Atau misalnya sudah merubah posisi, ketika dia marahnya sedang melakukan sesuatu, maka dia meninggalkan sesuatu itu. Pokoknya kebalikannya, semuanya kebalikannya. Kalau sudah tidak mempan, kita berwudu, disunahkan untuk berwudu. Kalau masih tidak mempan, mandi. Itu setannya mungkin setan yang kelas berat itu. Wudu saja masih tetap emosi ya. Kalau perlu diceburkan ke laut gitu. Biar setannya itu tenggelam ke laut itu, bersama kenangan-kenangannya. Nah, itu disunahkan. Orang yang sadar dari pingsan disunahkan untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, disunahkan untuk mandi bagi orang yang berbekam, orang yang setelah selesai berbekam. Di sini ada yang pernah bekam? Ini ada santri saya yang bisa bekam, bukan yang sekarang tidak hadir itu. Itu ahli bekam, itu sudah punya sertifikat. Kawan-kawan bisa ke sini bawa alatnya. Di situ di ruangan di kamar situ. Bisa, banyak pasiennya penuh ngantri. Itu, dia bisa bekam, bisa ruqyah. Ini juga sama ini. Ya sekali-kali bekam itu. Kita melawan kesunahan karena Nabi juga pernah berbekam. Karena bekam ini salah satu manfaatnya, dia bisa melancarkan peredaran darah. Yang di situ kadang darah itu tidak lancar peredarannya karena disumbat darah-darah kotor yang bisa menyebabkan penyakit. Dan bahkan ini kalau bagi orang yang ada gangguan non medis, misalnya di dalam tubuhnya ada jinnya, jin itu suka tinggal di darah-darah yang kotor itu. Jadi selain orang itu diruqyah, orang tersebut ini dianjurkan untuk dibekam. Itu perpaduan antara ruqyah dan bekam. Kalau saya sudah pernah ikut pelatihan bekam, cuma masih belum pernah praktek karena masih belum punya alatnya. Belum beli alatnya. Tapi kalau saya pasti melayani khusus yang laki-laki, tidak melayani yang perempuan. Kalau ruqyah itu kan umum. Kalau bekam itu kan dia harus berhubungan dengan kulit seseorang. Kalau ruqyah kan cukup dilihat aja. Tinggal di eksekusi di gertak-gertak nanti keluar sendiri itu. Beda dengan bekam. Nah, itu disunahkan untuk mandi. Kenapa? Alasannya, orang habis di bekam itu kan dia lemah karena ada darah yang keluar. Maka untuk memulihkan tenaganya disunahkan untuk mandi. Bekam itu langsung lemas. Saya pernah bekam itu langsung lemas. Sebenarnya banyak sih yang bisa bekam, tapi tidak tahu di sini kayaknya laki-laki semua ya. Kayak di Kampung Arab kayaknya ada, saya pernah lihat tuh, tulisan di sebelah barat jalan tuh ada bekam apa itu. Tapi kalau pengen bekam yang perempuan itu, menurut saya itu bisa itu. Sudah banyak pasiennya. Sekarang sedang mengikuti pelatihan bekam di Jember yang bersertifikat nasional. Biar ada izin untuk membuka rumah bekam. Ada, rumahnya Melandingan. Kemudian yang berikutnya ada kesunahan mandi ketika masuk masjid. Sebenarnya bukan hanya ketika masuk masjid saja. Masuk tempat-tempat yang baik. Mau menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, majelis maulid, itu juga sunnah untuk mandi. Kadang orang sekarang kebalik, mau jalan-jalan baru mandi, mau dandanya melebihi ketika mau hadir
majelis. Kita ini hadir majelis ilmu, kita niatkan misalnya mandi dan seterusnya, niatkan niat hormat kepada ilmu, karena ilmu itu mulia. Karena ilmu itu mulia. Makanya sebagian orang yang mengerti tentang kemuliaan ilmu, misalnya para ulama terdahulu yang begitu sangat menghormati Rasulullah, ketika mendengarkan ada orang membaca hadis, itu mereka semuanya berwudu, kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, dengan alasan ini saya mau mendengarkan sabda Nabi, walaupun Nabi tidak hadir pada saat itu. Itu saking hormatnya kepada ilmu. Kalau di Tarim, di Darul Mustafa, pondoknya Habib Umar itu, semua muridnya itu pakai imamah semua. Saya masih belum pernah menemukan jawabannya kenapa mereka memakai imamah, tapi sebatas jawaban yang saya cari-cari sendiri, itu kira-kira dalam rangka hormat kepada ilmu, menghormati ilmu. Jadi harus berpenampilan yang bagus. Jadi orang punya ilmu itu jangan penampilannya biasa, penampilannya itu yang bagus, yang sekiranya bisa menarik perhatian orang lain, bukan karena untuk pamer, tapi murni semata-mata karena ingin memuliakan ilmu, menghormati ilmu. Yang dibawa itu adalah ilmu. Ketika mau masuk masjid, disunahkan untuk mandi. Jangan ketika mau shopping baru mandi. Masuk masjid, bau minyak kayu putih, bau bawang putih, bawang merah dari dapur. Terus mau masuk ke masjid, justru makruh itu. Orang habis makan sesuatu yang berbau bawang putih atau bawang merah, kemudian masuk masjid, hukumnya makruh. Makruh karena apa? Karena bau itu tidak disukai malaikat. Beda dengan bau bukhur, itu dupa, itu disukai oleh malaikat. Beda dengan menyan ya, menyan beda. Menyan dengan dupa tidak sama. Kalau menyan itu identik dengan ritual dukun. Kalau menyan. Kalau dupa ini kan hadir majlis zikir, majlis taklim, majlis maulid, itu ada dupa itu. Baunya tidak sama, baunya itu wangi. Semacam kayu gaharu atau apa itu kemudian dibakar, baunya wangi. Jadi kadang orang itu protes, orang yang tidak pernah tahu, tidak pernah hadir majlis maulid. Oh itu majlis maulid kok bakar kemenyan? Bukan kemenyan itu bro, itu dupa itu. Kalau istilah kitabnya bukhur namanya, untuk mengharumkan, sama kayak orang pakai parfum itu, cuma dia berbentuk asap gitu, biar menyebar ke seluruh ruangan. Itu sunnah seperti itu. Kenapa? Agar dikelilingi oleh malaikat. Kemudian yang berikutnya, disunahkan mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Ini mungkin yang jarang diketahui. Pada bulan Ramadan itu sunnah mandi setiap malam. Kapan itu waktunya? Kapan waktunya? Antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya itu disunahkan mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Dan itu tradisi seperti itu sudah dilakukan di Hadramaut itu. Santri-santri itu mandi sebelum sholat isya, itu mandi. Tujuannya apa? Biar semangat. Tarawih tidur. Masa ada orang tarawih sampai tidur. Kadang ada yang sampai geblak gitu. Salat tarawih sampai ada yang geblak gitu. Sunnah itu mandi. Kita niatkan mandi bulan Ramadan. Waktunya kapan? Ya kita setelah selesai buka, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mandi sambil nunggu isya. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Tarim sholat tarawih itu tidak sama seperti di Indonesia. Dan hampir jarang yang sholat tarawih dimulai pada isya awal. Rata-rata itu paling awal jam 8:30 baru dimulai sholat tarawih. Jadi bergelombang.
Di Tarim itu satu desa, satu kota di Tarim itu ada sekitar 113 masjid. Kira-kira segitu. Di sana tidak ada istilah musola. Semuanya masjid. Tapi ada masjid yang dipakai Jumatan, ada masjid yang tidak dipakai Jumatan. Jadi semuanya tidak dipakai Jumatan. Kalau semuanya dipakai Jumatan ya tidak sah. Ada batasannya. Masjid yang dipakai Jumatan dalam satu desa itu ada batasannya. Nah itu biasanya di sana sholat tarawih itu bergelombang. Ada yang setengah 9, ada yang jam 9, setengah 10. Tinggal mau cari masjid yang mana. Jadi orang yang punya kesibukan dia tinggal pilih kesibukannya memungkinkan untuk sholat tarawih pada jam berapa. Enak di sana itu. Kadang kita ini sebagai thalibul ilm di sana setelah buka itu sudah kekenyangan, butuh santai-santai, kadang ketiduran. Bangun-bangun jam 11. Masih ada jadwal tarawih jam 11 masih ada. Cari di masjid namanya Masjid Al-Muhdhar. Ada di sana. Ada yang paling akhir jam setengah 2 di Masjid Jami' Tarim. Itu kemudian yang imami kakaknya Habib Umar, Habib Ali Al-Masyhur itu di Masjid Jami' Tarim itu. Jam setengah 2. Kadang ada teman-teman kita itu yang bangunnya jam 12 baru bangun itu. Karena kekenyangan mungkin. Jam 12 baru bangun. Hanya ya mandi kemudian berangkat. Cari masjid yang sholat tarawihnya jam setengah 2. Kalau yang jam 12 ini ada di Masjid As-Segaf. Masjid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini ayahnya Habib Umar Al-Muhdhar. Itu jam 12 dimulai. Jadi di sana itu malam-malam pada bulan Ramadan itu sangat indah, ramai. Hidup terus dari setelah maghrib sampai subuh itu hidup terus. Dan waktu sore hari itu hampir ada majelis taklim di masjid. Dan hampir semua masjid yang jumlahnya sekian banyaknya itu ada buka bersama, menyiapkan untuk masyarakat sekitar untuk buka bersama, iftar, walaupun bukan nasi, cuma kurma sama semisal jus lemon sama surbah itu semacam gandum dihaluskan, digiling, kemudian dicampur pakai daging. Di sana itu rata-rata bukanya itu dua ronde, 2 tahapan. Jadi pada saat adzan maghrib itu buka pakai kurma, kemudian pakai minuman yang dingin-dingin seperti itu, kemudian makan syurbah, semacam bubur. Itu terbuat dari gandum yang sudah digiling, dicampur pakai daging. Nah itu dimakan. Nah itu sholat maghrib. Nanti jarak sekitar 1 jaman itu baru makan nasi. Di sana itu rata-rata kayak gitu. Tidak langsung makan nasi semuanya masuk itu. Hanya perutnya tidak kuat itu. Perutnya tidak kuat itu. Waktu tarawih sudah ngos-ngosan gitu. Kadang tidur waktu tarawih. Kadang tidak tahu ini sudah dapat berapa gitu. Kadang ada yang sampai geblak gitu. Tidur pada saat tarawih. Nah itu disunahkan mandi setiap malam pada waktu bulan Ramadan. Dan masih banyak kesunahan mandi yang disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustashidin sampai ada 37 mandi-mandi yang disunahkan. Cuma ini kalau dibahas semuanya tidak menutup waktunya. Ini yang penting saja yang kita bahas karena ini yang sering kita jumpai, yang sering kita lakukan. Saya ulang kembali, yang pertama mandi Jumat, kemudian mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandinya orang yang memandikan jenazah, terus mandi karena untuk sholat istisqa, sholat minta hujan, kemudian mandi karena gerhana rembulan atau gerhana matahari, mandi karena Islamnya orang kafir, artinya dia mu'alaf, atau mandinya orang yang sembuh dari gila, atau dia sadar dari pingsan, mandinya orang yang selesai berbekam, kemudian mandi karena mau masuk masjid atau tempat-tempat mulia, dan yang berikutnya mandi setiap malam pada bulan Ramadan, waktunya antara maghrib sampai isya. Itu beberapa mandi yang disunahkan. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya.
Gini, air ini kan berhubungan dengan air mustakmal ya. Air mustakmal itu kan suci tapi tidak mensucikan. Jadi misalnya air di bak mandi, airnya sedikit, atau misalkan bahkan kurang dari 2 kolah, itu kita caranya agar air tersebut tidak menjadi air mustakmal. Pada saat mencibu air itu pakai tangan, kita niatkan jangan niat untuk berwudu, niat ngambil air. Jadi nanti ketika ada air kembali lagi ke situ tidak bisa dikatakan mustakmal. Air mustakmal itu air yang setelah digunakan untuk bersuci, yang wajib itu. Bersuci yang wajib. Jadi kalau kita niatkan seperti ini, kalau kita niatkan langsung berwudu, kemudian ada air yang kembali lagi ke situ dan airnya kurang dari 2 kulah, maka bisa jadi mustakmal dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kayak kemarin ada seorang salafi wahabi buat video di YouTube. Ini kadang kebencian itu kadang terlalu berlebihan. Ada yang komen tuh rata-rata dari selain kelompok salafi wahabi. Jadi dia itu wudunya pakai air di dalam gayung sedikit itu. Kemudian tangannya dimasukkan ke situ. Kemudian ada yang komen, itu ya sudah jelas tidak sah, airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, nanti jadi mustakmal. Nah ini berarti dia ngajinya kurang. Kita boleh kok pakai mandi, pakai wudu, pakai gayung kecil itu, kemudian tangannya dimasukkan 1 atau 2, kemudian diusapkan ke seluruh wajah. Tapi niatnya kita ngambil air, bukan niat langsung wudu. Kalau niat langsung wudu sudah jelas, tidak bisa. Airnya saja sedikit, kurang dari 2 kolah. Tapi kalau kita niatnya ngambil air, walaupun ada air yang masuk ke situ, itu tidak bisa dikatakan mustakmal. Airnya tetap suci dan mensucikan. Kadang karena sudah kadung benci sama salafi wahabi, komennya juga tidak disertai dengan keilmuan. Padahal juga sah-sah saja. Wudu dengan air segitu sah. Tidak usah was-was. Segitu sah. Kadang jeding cuma tinggal separuh, was-was. Ini sah apa enggak sah? Sah-sah saja. Yang penting tahu caranya. Tahu caranya ya sah-sah saja. Iya, niat ngambil air. Ya setelah niat ngambil air ini kan baru kemudian wudu atau mandi itu. Pada saat tangan kita itu dimasukkan ke wadahnya, kita niatnya niat ghorfil ma, niat ngambil air, bukan langsung kemudian niat wudu atau mandi. Kenapa seperti itu? Karena kalau langsung niat wudu atau mandi dan airnya sedikit, kemudian kembali lagi ke situ jadi air mustakmal, dan itu tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa? Ya. Ya tangannya gampang. Gini misalnya, gantian misalnya. Tetap niatnya ngambil. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan besok. Besok pembahasannya adalah sesuatu yang haram bagi orang yang junub. Ya. Mushola dengan masjid. Dari niat awal mendirikan. Kalau masjid ini kan memang diniatkan untuk Jumatan, atau memang walaupun tidak diniatkan untuk Jumatan, diniatkan untuk masjid. Kita pun bisa membuat masjid di rumah kita sendiri. Misalkan membuat satu ruangan, kemudian kita niatkan, ini saya niatkan membangun ruangan ini, saya niatkan masjid. Jadi bisa i'tikaf di situ. Tapi masalahnya repot juga. Nanti kalau dia head, tidak boleh masuk kamar itu. Tapi enaknya, kalau mau i'tikaf, tidak perlu datang ke masjid. Cukup di kamarnya sendiri. Kalau memang dari awal niatnya dia membangunnya untuk masjid. Masjid itu ada yang masjid dipakai Jumatan, ada yang tidak dipakai Jumatan. Kalau masjid yang dipakai Jumatan biasanya disebut masjid jami, yang bisa digunakan untuk Jumatan. Tapi untuk i'tikaf semuanya bisa. Masjid biasa maupun masjid jami. Kalau musola tidak bisa dipakai i'tikaf.
Jadi bebas, mau dia hadas besar ya boleh di musola, tidak apa-apa. Ya ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, tadi saya sedikit melihat video, ada pertanyaan seperti ini. Kalau orang junub sama orang haid, kemarin dibahas kan, bagaimana kalau ada orang haid kemudian dia wudu karena dia terbiasa untuk wudu, bagaimana? Dijawab di video itu. Yang menjawab ini Buya Yahya, Cirebon. Dia juga alumni Tarim. Di situ harus dibedakan antara orang junub dengan orang haid. Kalau orang junub itu hadas besar, misalnya setelah berhubungan badan dengan istrinya, maka pada saat itu dia boleh untuk wudu. Beda dengan orang haid. Kalau orang haid belum suci, dia tidak boleh berwudu, bahkan hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena apa? Karena masih belum suci. Kalau orang junub boleh walaupun masih belum mandi, sunnah untuk berwudu, tidak apa-apa. Tapi kalau orang haid tidak boleh berwudu. Ya kita cukup mandi biasa aja, bukan mandi wajib dan juga tidak berwudu. Wallahu a'lam bishawab.